Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Auri Alvina Meklara Pusuha dengan nomor NIM 2051050101023. Baik, di sini saya akan menanggapi materi dari Bapak Abdul Wadud LC/MII mengenai pengertian OJK, tugas serta wewenang OJK. OJK ini dibentuk pada tahun 2012 berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011. OJK menggantikan tugas dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, serta mengambil alih tugas Bank Indonesia dalam pengawasan perbankan. Pengertian OJK adalah lembaga independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan serta pengawasan, pemeriksaan, dan penyelidikan. OJK dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Dan pengertian OJK atau Otoritas Jasa Keuangan ini dibentuk untuk menghadirkan lembaga yang mampu menyelenggarakan sistem pengaturan, pengawasan terhadap keseluruhan kegiatan sektor keuangan, baik perbankan maupun lembaga non-perbankan. Pengertian OJK secara penuh ini baru dijalankan pada akhir tahun 2013, ketika pengawasan perbankan yang sebelumnya merupakan tugas dari Bank Indonesia beralih menjadi tugas sekalipun fungsi OJK. Sebelumnya, sejak tahun 2012 telah dimulai berjalannya OJK secara bertahap, satu demi satu, sampai pada tahun 2013 resmi berjalan sepenuhnya dan fungsi dan tugas yang penuh pula. Di sini juga terdapat tugas dan wewenang OJK. Tugas Otoritas Jasa Keuangan ini yakni sebagai berikut. Untuk yang pertama yakni melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan. Yang kedua ini dapat melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal. Dan yang ketiga ini terdapat melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor lainnya seperti dana, pensiun, asuransi, lembaga-lembaga keuangan lainnya. Singkatnya, Otoritas Jasa Keuangan ini mempunyai tugas melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di perbankan, sektor pasar modal, dan sektor IKNB. Dengan tugas-tugas tersebut, OJK juga memiliki beberapa wewenang dalam pencapaian tujuannya, yakni dapat menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, membuat dan menetapkan peraturan dan kebijakan tentang pengawasan dan pelaksanaan di lembaga jasa keuangan, serta hal-hal yang berkaitan dengan industri jasa keuangan. Dengan peran begitu penting jasa sektor industri jasa keuangan ini, tentu OJK menanggung beban yang sangat berat untuk mencapai tujuan dalam perkembangan sistem keuangan negara. OJK ini juga memiliki suatu tujuan. Tujuannya yakni yang pertama, keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggaranya secara teratur, adil, dan transparan dan akuntabel. Yang kedua yakni mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Dan yang ketiga yakni mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan atau biasa kita sebut dengan OJK memiliki visi untuk menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya bersaing dengan global secara dapat memajukan kesejahteraan umum. Dengan visi tersebut, terbentuklah beberapa misi Otoritas Jasa Keuangan, yakni yang pertama, mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Yang kedua yakni mewujudkan sistem keuangan secara tumbuh, secara berkelanjutan dan stabil. Dan yang ketiga, yang terakhir ini dapat melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Mungkin cukup sekian dapat saya tanggapi mengenai materi dari Bapak dosen. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.